Perkenalkan, nama saya Stevi Mariza. Saya dari Universitas Sumatera Barat dengan NIM 211061201080. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Lalu tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik antar manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Lalu sumber-sumber hukum. Umumnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil. Lalu, sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan yang sudah berlaku dan sudah diketahui oleh umum. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis, yaitu statute law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Lalu hukum tak tertulis atau unstatutory law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Unsur-unsur dari kodifikasi adalah jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata, sistematis dan lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Kaidah dan norma. Beberapa ahli hukum menganggap kata norma dan kata kaidah. Namun, jika ditinjau dari KBBI, kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada suatu pokok bahasan, yaitu aturan. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau oiku, yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti peraturan. Jadi, ekonomi dimaknai menjadi aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas dan hukum fungsional atau saling mempengaruhi. Materi yang kedua yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Pengertian dari subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis dari subjek hukum adalah subjek hukum manusia atau orang dan subjek hukum badan hukum. Yang pertama, subjek hukum manusia atau orang. Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Yang kedua, subjek hukum badan hukum. Suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Macam-macam badan hukum. Yang pertama yaitu badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut. Contohnya seperti PT, koperasi, firma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu badan hukum publik. Adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu. Contohnya seperti lembaga pemerintahan atau bank-bank negara. Lalu saya akan membahas tentang objek hukum.
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Lalu benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya. Yang kedua, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena tujuannya. Hak keberadaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wan prestasi terhadap suatu prestasi. Macam-macam pelunasan hutang. Yang pertama yaitu jaminan umum adalah jaminan terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan umum. Apabila telah memenuhi persyaratan yaitu benda tersebut bersifat ekonomis dan benda tersebut dapat berpindah tangan haknya kepada orang lain. Yang kedua, jaminan khusus. Jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Contohnya yaitu gadai. Hak yang diperoleh kreditur adalah suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Sifat dari gadai yaitu adanya sifat kebendaan, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, hak preferensi. Objek dari gadai yaitu semua benda bergerak pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Lalu hipotek. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian dana padanya bagi pelunasan hutang suatu perhutangan. Sifat dari hipotek yaitu bersifat aksesor, yakni seperti gadai. Yang kedua, objeknya benda-benda tetap. Yang ketiga, dilakukan pemenuhan dari piutang yang lain berdasarkan pasal 1133 sampai 1134 ayat 2 KUH Perdata. Objek dari hipotek adalah benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur dan kreditur yang lain. Objek hak milik tanggungan yaitu hak milik, yang kedua hak guna usaha. Lalu fidusia. Fidusia adalah perjanjian aksesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Jaminan dari fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Materi yang ketiga yaitu hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pengertian dari hukum perdata menurut Profesor Subekti dalam bukunya yaitu Pokok-pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum kekeluargaan. Hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. Sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, hukum perorangan atau Personenrecht. Beberapa ahli hukum menyebutkan dengan istilah hukum pribadi. Hukum perorangan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga atau family recht. Merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibat-akibatnya. Dua hukum keluarga terdiri dari 1. Perkawinan serta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri. 2. Hubungan antara dua orang dan anak-anaknya. 3. Perwalian. Dan 4. Pengampunan. 3. Hukum harta kekayaan atau Vermögensrecht adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang.
4. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai benda kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Materi keempat yaitu hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Pembedaan hukum perikatan. Yang pertama yaitu obligatio civilis dan obligatio naturalis. Obligatio civilis adalah perikatan yang mempunyai akibat hukum, dan obligatio naturalis adalah perikatan yang tidak ada akibat hukum. Yang kedua yaitu inspanning verbentis dan resultat verbentenis. Inspanning verbentenis yaitu perikatan yang prestasinya berupa upaya, dan resultat verbentenis perikatan yang prestasinya berupa hasil. Yang ketiga, perikatan prinsipal dan perikatan aksesorir. Perikatan prinsipal adalah perikatan yang dapat berdiri sendiri, dan perikatan aksesorir adalah perikatan yang tergantung pada perikatan pokok. Asas-asas dalam hukum perikatan. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Asas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Lalu wan prestasi dan akibat-akibatnya. Wan prestasi atau juga dikenal dengan cedera janji adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wan prestasi dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian tanpa kesalahan. Bentuk atau model wan prestasi yaitu wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, dan wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Bentuk dari wan prestasi bisa 4 kategori yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat-akibat wan prestasi berupa hukuman digolongkan menjadi 3 kategori yaitu yang pertama membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Yang ketiga, peralihan risiko. Hapusnya perikatan. Perikatan bisa dihapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Caranya yaitu pembaharuan hutang dan perjumpaan hutang atau kompensasi, lalu pembebasan utang, musnahnya barang yang terhutang, kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan, syarat yang membatalkan, kedaluarsa. Hukum perjanjian baku atau standar kontrak adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam dari perjanjian. Yang pertama, perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. Yang kedua, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga, perjanjian konsensual, formal, dan real. Yang keempat, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat sah dari perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Saat lahirnya perjanjian, berdasarkan pasal 1320 sampai 1338 ayat 1, KUH Perdata dikenal adanya asas konsensual. Yang dimaksud adalah
perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari pihak yang membuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Teori yang digunakan untuk menentukan lahirnya kontrak yaitu teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan, suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Perjanjian dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena yang pertama, adanya suatu pelanggaran. Yang kedua, pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan secara finansial yang tidak dapatnya memenuhi kewajiban. Yang ketiga, terkait resolusi atau perintah pengadilan. Yang keempat, terlibat hukum. Yang kelima, tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Materi yang keenam yaitu hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama, membantu dalam perusahaan seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, membantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, dan makelar. Pengusaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang diharuskan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Yang kedua, mendaftarkan perusahaannya. Sesuai UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985. Materi yang ketujuh yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan dagang atau usaha dagang. Yang kedua yaitu badan usaha berbadan hukum. Yang ketiga perseroan terbatas. Yang keempat koperasi. Yang kelima badan usaha yang bukan berbadan hukum, firma, CV, persekutuan perdata. Materi ke-8 yaitu menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang. Hak cipta. Hak cipta adalah sifat perlindungan yang otomatis atas karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak yang dimiliki oleh
pemegang hak cipta, yaitu economic rights atau hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, dan moral right, hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang bersifat tidak terhapuskan. Proses pendaftaran hak cipta yaitu mengajukan permohonan ke Ditjen HKI, pemeriksaan formalitas, surat pendaftaran C1 ciptaan, diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Hak paten. Hak paten masuk dalam bidang teknologi yaitu baru, obvious atau jelas, prior art, dan applicable atau terapan. Hak paten itu suatu invensi yang merupakan kegiatan pemecahan adalah untuk diberikan persyaratan, yaitu spesifik di bidang teknologi, baru, inventif, dapat diterapkan dalam industri, jangka waktu perlindungan 20 tahun, dan sistem perlindungan konsumtif. Hak merek. Hak merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang, dan jasa. Prosedur pendaftaran merek yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Desain industri. Perlindungan terhadap desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Prosedur pendaftaran hak desain industri yaitu mengajukan permohonan ke Ditjen HKI dan memenuhi persyaratan minimum, mendapatkan tanggal penerimaan, pemeriksaan administratif, publikasi, didaftar, dan mendapatkan sertifikat. Rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Materi ke-9 yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Prinsip-prinsip haki. Yang pertama, prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Yang keempat, prinsip sosial. Klasifikasi hak kekayaan intelektual adalah: secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda berupa gambar, kata-kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta. Materi yang ke-10 yaitu wajib daftar perusahaan. Pengertian dari daftar perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Undang-undang Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan yaitu menurut Pasal 2 UU WDP yaitu tujuan perusahaan, menurut Pasal 3 UU WDP yaitu sifat daftar perusahaan.
Kewajiban daftar perusahaan yaitu berkedudukan wilayah NKRI. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Cara dan tempat waktu pendaftaran yaitu menurut UU nomor 3 tahun 1982 bab 4 pasal 9 yaitu mengisi formulir dan penyerahan formulir. Materi yang ke-11 yaitu konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Kewajiban pelaku usaha yaitu beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Klausula baku dalam perjanjian. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat wajib dipenuhi oleh konsumennya. Tanggung jawab pelaku usaha yaitu wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Materi ke-12 yaitu anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku dan satu kelompok pelaku usaha. Azas dan tujuan anti-monopoli. Azas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti-Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, sekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni,
integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Materi yang ke-13 yaitu Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pedoman Program Kepatuhan terhadap Hukum Persaingan Usaha. Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha yaitu menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. Perusahaan dapat dianggap menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. Terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan UU Nomor 5 1999. Program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis. Pedoman usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Kerangka penyusunan laporan kepatuhan yaitu yang pertama dari tujuan, lalu komitmen dari elemen perusahaan, lalu mengidentifikasi penanggung jawab, cakupan program kepatuhan, dan pelatihan dan mitigasi. Lalu konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, skema pengawasan yang efektif, sanksi, mekanisme pelaporan internet, monitoring dan audit, lalu penyesuaian secara berkala. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli yaitu oligopoli, seperti pembagian wilayah dan kartel. Penetapan harga yaitu pemboikotan dan trust. Lalu oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Sanksi pelanggaran KPPU yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Materi yang ke-14 yaitu pengertian sengketa, cara penyelesaian, dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara dua orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan yaitu negosiasi, lalu mediasi, dan arbitrase. Melalui pengadilan atau ligitasi seperti penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pengadilan, khususnya apabila pelaku mencari keadilan. Adalah pebisnis dengan sengketa menyangkut bisnis sehingga mulailah berpikir suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah ruang lingkup pemeriksaannya lebih luas. Kelemahannya yaitu kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.